Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dengan saya, Suprihatin SPD SD, UPT SD Negeri Tlogo 2. Saya Hani Rahmawati dari UPT SMPN 1 Kanigoro. Saya Citra Permata Dewi SPD dari UPT SD Negeri Tlogo 2. Dan kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau supervisor, coach dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Bu Citra. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Bu Citra sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu, sehat sekali. Alhamdulillah. Iya Bu Citra. Ibu, hari ini kita akan melakukan proses coaching ya. Iya Bu Citra, betul sekali. Ibu, sebelum kita melakukan proses coaching, di sini nanti saya berperan sebagai supervisor yang nantinya saya akan melihat proses coaching Ibu bersama coaching ya. Nah, namun sebelum Ibu melakukan coaching, nah ini nanti saya akan menyampaikan beberapa hal. Di sini ada rubrik penilaian Ibu. Ada rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu tahu tentang rubrik penilaian dalam observasi nantinya yang menjadi acuan saya, dan saya juga berharap dalam proses coaching Ibu nanti Ibu juga memiliki prinsip-prinsip dari seorang coach seperti itu ya. Nah, di sini prinsip-prinsip seorang coach adalah yang pertama yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari coaching. Itu ya Ibu ya. Kompetensi inti dari seorang coaching meliputi kehadiran penuh sebagai pendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Ketika melakukan penerapan coaching, Ibu juga dalam prosesnya nanti akan menerapkan yang tentunya alur tirta seperti itu. Ibu, bagaimana? Bisa dipahami Ibu? Iya, bisa dipahami Bu Citra. Alhamdulillah, baik. Ibu, sebelum kita mulai, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Boleh? Boleh. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini ada dua, yaitu pendengar yang aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa seperti itu Bu Citra. Oh, oke. Ya. Luar biasa sekali Ibu. Nah, dari dua kompetensi ini tadi, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam teknik coaching nanti? Kalau untuk teknik spesifiknya itu
mendengarkan aktif supaya saya nanti bisa menggali potensi-potensi yang saya nantinya dapat menemukan suatu solusi seperti itu. Oh iya. Ibu, memang pendengar aktif ini adalah kunci agar kita bisa menggali banyak hal dari Koji ya Ibu ya. Iya. Nah, pertanyaan yang terakhir ini ya Ibu ya. Perihal indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam percakapan nantinya apa Bu? Kalau indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju adalah ini Bu. Kalau nanti dalam Koji itu saya menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari Koji agar beliau itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya seperti itu. Iya, hebat, bagus sekali Ibu. Nah, semoga dari indikator-indikator yang Ibu sampaikan terkait proses meliputi alur tirta, ide-ide dari Koji dapat tergali dengan semaksimal mungkin ya Ibu ya. Iya. Iya, baik Ibu. Saya berharap semoga proses Koji dapat berjalan lancar sesuai dengan ketercapaian yang Ibu sampaikan tadi. Bagaimana? Amin. Ibu sudah siap? Siap Bu Citra. Nggih. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam Bu Supre. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat luar biasa. Amin. Iya. Oh iya. Kemarin katanya Bu Hani ingin membahas sesuatu dengan saya. Iya Bu Supre, sebenarnya saya punya permasalahan yang ya kalau dibilang ya cukup rumit lah. Oh gitu. Selama ini cukup rumit Bu Iya. bagi panjenengan. Kira-kira apa itu Bu? Begini Bu, saya itu ketika menerangkan, Iya. terus yang menerapkan rumus Iya. itu sekali saya menerangkan besok pasti harus mengulang lagi. Oh. Karena anak-anak itu dengan soal yang sebenarnya sama Bu soalnya. Nggih. Cuma mereka itu tidak bisa ini loh kecepatan itu simbolnya apa, terus jarak simbolnya apa. Iya. Nah itu tidak bisa mereka terus menuliskan S itu sebagai jarak, itu Jarak. tidak bisa, tapi biasanya mereka menuliskan jarak sama dengan gitu. Jadi tidak bisa menghafalkan simbol ini Simbol. untuk apa gitu, Apa? jarak apa Iya, gitu, iya, simbolnya iya. seperti itu belum bisa menerapkan. Oh, iya, Jadi saya tuh bingung, padahal setiap hari ya juga saya sudah melakukan latihan dengan mereka. Gitu. iya. Berarti selama ini apa usaha Bu Ani untuk bisa mencapai yang menjadi keinginan Bu Ani? Iya, saya Iya. ini sudah mencoba menerapkan Iya. membuat latihan-latihan soal yang gitu. saya buat itu soalnya hampir sama sebenarnya Iya. Bu. Tapi ternyata itu mereka juga masih kebingungan dalam menentukan atau mengidentifikasi jarak itu lambangnya S, Oh, iya, kecepatan lambangnya V. Itu masih bingung mereka. Berarti masih tetap bingung ya Bu ya, walaupun Iya. padahal soalnya itu Hampir hampir sama. sama, ya. Terus apa yang menjadi tantangan Anda dalam mencapai harapan atau tujuan yang Ibu capai? Tantangan saya ya Bu, mungkin ya Bu ini Nggih. mungkin bagi anak itu soal-soal ini terlalu rumit bagi Rumit. mereka. Tapi sebenarnya bagi kalau saya ya mungkin mereka menganggap ya mesti Bu Hani kan guru. Itu tantangannya. Jadi ketika saya menerapkan Iya. seperti ini mereka masih bingung, banyak yang masih bingung. Jadi mereka itu bingung menghafalkan simbol-simbol tertentu untuk lambangnya apa itu masih bingung. Iya. Itu Bu. Mungkin benar apa yang dikatakan Bu Hani ya. Kita mungkin bisa mencari solusi lain Bu, atau mungkin Ibu bisa melihat tentang kemungkinan apa yang disukai oleh murid Ibu. Oh, Iya, kalau yang kemungkinan disukai iya. murid saya itu biasanya ya Bu, yang Iya. disukai itu ya bisa ice breaking, Hmm.
bisa dengan Dengan game, game ya. bisa menggunakan TTS. Ya. Itu sepertinya mereka sangat suka. Nah itu Bu, mungkin Ibu bisa menerapkan strategi itu untuk melipatkan materi rumus ya tadi ya Bu ya. Iya. Nah seperti itu. Berarti saya bisa menyelipkan ya Bu, Iya betul, menyelipkan materi ya. Iya, Nah, simbol-simbol itu supaya bisa menghafal, lebih mudah menghafal ke dalam game, game atau atau ke TTS. dalam TTS. Iya betul. Oh iya ya Bu, kok saya tidak pernah berpikir ya selama ini. Bagaimana kemungkinan strategi yang dilakukan itu Ibu? Kalau melihat kemungkinannya kan anak-anak itu sangat suka dengan game, Iya. TTS, permainan. Itu nanti kira-kira bakal seru Bu kira-kira. Wah, asik ini Bu sepertinya. Seperti itu. Iya. Nah, yang mana yang paling mungkin diterapkan dari semua game itu? Kalau yang mungkin Iya. paling mungkin ya itu nanti saya mau menerapkan yang game dulu Yang Bu. game, ya. Kalau mungkin gamenya nanti kurang wow ya, nanti Iya. hasilnya saya coba TTS. Ya. TTS. Nah ini nanti mudah-mudahan bisa menyelipkan rumus atau menyelipkan simbol-simbol dari rumus tersebut. Amin. Ya, ya. Iya. Semoga saja ya Bu ya itu nanti membawa hasil ya. Amin. Iya. Bu. Senang rasanya bisa membantu Ibu. Kira-kira kapan Ibu itu bisa menerapkan strategi tersebut? Ya kalau bisa secepatnya lah Bu. Sip. Iya ya. Terus kalau Ibu dapatkan dari sesi ini apa? Yang saya dapatkan alhamdulillah solusi Bu. Solusi Solusi. dari permasalahan yang saya hadapi. Ternyata saya itu tidak pernah berpikir loh kalau ternyata nanti game Ya, TTS itu TTS. bisa kita selipi dengan simbol-simbol yang nantinya bisa memudahkan anak untuk menerapkannya. Nah, seperti itu. Oke. Berarti untuk Bu Hani sudah mencari solusi untuk masalah yang Ibu hadapi. Iya, Bu. Ya, sudah Terima kasih menemukan. ya, Bu. Iya, iya. Oke, ternyata kita sudah di akhir sesi ini dan semoga dari perbincangan ini kita bisa mencari solusi yang terbaik untuk masalah Bu Ani. Amin. Dan semoga juga memberi manfaat khususnya untuk Bu Hani sendiri. Amin. Terima kasih loh Bu. Sama-sama Bu Hani. Dan hari ini rasanya gimana Bu? Plong Bu, Plong. rasanya puas sekali karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Nah, padahal solusinya itu dari diri Bu Hani sendiri Iya loh. ternyata ya Bu, ya. Iya, Iya. ya udah kalau gitu saya undur diri ya Bu Hani. Iya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Supre. Sama-sama Bu Hani. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati percakapannya Ibu. Ini sudah saya catat nih Ibu. Iya. Sebelum saya menyampaikan hasil catatan saya, bolehkah saya bertanya kepada Ibu? Oh, sangat boleh Bu Citra. Silahkan. Nggih. Oke, nah baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan Iya. saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Ya, baik Ibu. Untuk proses coaching tadi saya sudah menerapkan beberapa prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi intinya saya sudah terapkan mendengar, menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya, bagus sekali Ibu. Memang tadi yang sudah Ibu sampaikan Iya. itu hasilnya juga sama dengan catatan Oh, saya iya, Ibu iya. ya. Jadi catatan saya di sini Ibu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti pada saat Ibu mengobrol, Ibu merasa setara dan tidak ada strata dengan coaching seperti Iya. itu Ibu. Iya. Nah, dan di sini Ibu juga sudah menerapkan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali aktivitas
seorang koci untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait permasalahannya. Nah, kemudian itu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memaksimalkan potensi dari seorang koci. Dan juga ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra-supervisi tadi. Nah, dan dari catatan saya juga semuanya sudah terlaksana ibu. Dan yang paling penting dari catatan ini tadi, ibu sudah menerapkan percakapan sesuai dengan alur data seperti itu ibu. Alhamdulillah dari gambaran secara umum dengan catatan saya ibu sudah melakukan coaching dengan sangat baik dan luar biasa sekali Bu. Terima kasih Bu Citra. Nah ini pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Nggih. Kira-kira dari coaching ini tadi kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kalau masalah kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, di mana mungkin tadi coach merasa ada sedikit unek-unek, dan di situ seharusnya saya menggunakan teknik stop agar coach itu lebih merasa rileks untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapi seperti itu. Bagus sekali. Kehadiran penuh itu memang menjadi harapan Ibu untuk lebih bisa dikembangkan ya Ibu ya. Iya, iya. Saya juga berdoa semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tetapi tidak hanya potensi ini saja ya Bu ya. Iya. Ada potensi-potensi lain juga bisa lebih dikembangkan lagi ya Bu ya, Iya. agar semakin bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada saat coaching. Khususnya untuk coaching yaitu, dan di sini saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal Ibu nanti agar kedepannya ketika menjadi coach Ibu bisa sesuai dengan harapan Ibu. Terutama ketika menjadi coach Ibu bisa sesuai dengan dalam penyampaian dan pelayanan terhadap coach itu sesuai dengan harapan, dan yang paling penting itu sesuai dengan alur cerita seperti itu. Oke, kehadiran penuh menjadi harapan Ibu untuk lebih dikembangkan ya Ibu ya. Iya. Nah, saya juga berdoa semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tapi tentunya tidak hanya potensi ini saja ya Bu ya. Iya, Bu Citra. Potensi-potensi yang lain juga bisa lebih dikembangkan lagi ya, agar semakin bisa memberi pelayanan yang terbaik pada saat coaching, khususnya untuk coaching ya Bu ya. Iya, iya. Dan di sini saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu nantinya, agar nanti kedepannya ketika Ibu menjadi coach bisa sesuai dengan harapan, terutama dalam penyampaian atau pelayanan menjadi coach Ibu tetap berpegang teguh pada alur cerita. Terima kasih Ibu untuk waktunya, dan ini adalah proses yang sangat luar biasa. Iya Bu Citra. Semoga bisa berdampak baik untuk Ibu ke depannya. Amin, amin. Terima kasih Bu Citra. Iya, sama-sama. Baik, kalau gitu saya akhiri ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Citra. Waalaikumsalam Bu Ati. Bagaimana Bu Citra kabarnya? Alhamdulillah. Ibu gimana kabar? Alhamdulillah luar biasa. Seperti ini Bu Citra, saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bu Citra. Kira-kira ada waktu untuk saya? Oh ada, monggo. Ada apa Bu? Begini Bu Citra, ini saya ingin sharing masalah permasalahan yang saya hadapi di kelas saya terutama. Seperti itu. Oh gitu. Iya. Kalau belum tahu apa itu masalah? Masalahnya itu ada satu siswa yang jahil ketika pembelajaran saya berlangsung seperti itu. Berarti di sini Ibu mencari sebuah solusi ya Bu ya? Iya betul. Nah, Kalau boleh tahu apa penyebabnya siswa Ibu bisa melakukan hal tersebut? sepertinya
ini Bu Citra, ini kan namanya Mbak Dewi ya. Iya. Anaknya ini juwail, memang jahil. Saya kira ini, kalau saya lihat Mbak Dewi ini butuh perhatian. Jadi dengan kejahilannya itu mencari perhatian terutama dengan saya, Iya. nah gurunya, nah terus tetapi ya itu dengan kejahilannya itu di dalam pembelajaran saya anak-anak kurang fokus dan tidak nyaman seperti itu. Iya. Oh begitu. Iya. Jadi di sini yang menyebabkan mereka seperti itu intinya mereka mencari apa Bu? Seperti Perhatian. perhatian, iya Iya, betul. mencari perhatian. Iya. Nah, apa kalau saya tidak salah ya Bu? Iya. Di sini juga ada penyebab kurangnya penanaman nilai-nilai kebajikan ya Bu ya. Iya betul Bu, iya betul, betul. Iya. Berarti contohnya yang kurang menghormati sesama Iya, temannya iya. seperti itu ya Bu ya. Iya. Gitu ya. Baik Bu Ade. Di sini seberapa besar harapan Ibu terhadap murid Ibu nanti? Kalau harapan saya itu sangat besar Bu, karena apa, saya ingin siswa saya terutama itu ke Mbak Dewinya itu memiliki sikap saling menghargai, saling menghormati, terus bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan kondusif seperti itu. Itu Iya. harapan saya Bu. Oke. Iya. Berarti Ibu tadi sudah tahu Iya. faktor-faktor penyebabnya apa, terus harapannya Ibu juga seperti itu Iya, ya Ibu iya. ya. Nah kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau kekuatan yang saya ingin lakukan itu melakukan pendekatan Bu, terhadap Mbak Dewi khususnya. Iya, pendekatan itu ingin saya lakukan secara personal kepada Mbak Dewi dan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian saya mungkin ini Bu akan menjalin kolaborasi dan komunikasi dengan orang tuanya agar kami itu seiring membimbing Mbak Dewi, baik itu nanti di sekolah maupun di rumah. Karena ini Bu Citra, Mbak Dewi ini kan dari keluarga broken home, dan Mbak Dewi itu tinggalnya sama ayah, kakak dan nenek. Iya, ayahnya itu kerjanya itu loh Bu, kayak truk-trukan itu loh Bu, kayak ada Sopir. iya sopir ke Jakarta, ke Bandung. Nah itu sama kakaknya. Jadi di rumah itu Mbak Dewi hanya sama neneknya. Iya, kalau ketemu ayahnya mungkin 3 hari sekali, 2 hari sekali seperti itu. Jadi kurang perhatian khususnya dari ayahnya. Iya. Oke. Dari situ kan saya ingin melakukan pendekatan baik dari Mbak Dewinya ataupun dari neneknya. Iya. Karena neneknya kan yang sering di rumah. Jadi saya itu sering berkomunikasi dengan neneknya. Iya, seperti itu. Oh iya, berarti komunikasi yang positif ya Ibu ya? Iya, betul. Nggih. Sangat luar biasa sekali Ibu. Ini adalah langkah yang sudah Ibu ambil, itu sangat bagus sekali. Iya. Menurut Ibu, apa peluang atau harapan yang dapat Ibu lihat dari langkah-langkah yang Ibu ambil tadi? Peluang atau harapan ya itu tadi Bu, saya ingin mereka itu memiliki kesadaran dari intrinsiknya atau dari dalam diri Mbak Dewi khususnya seperti itu, sehingga mereka itu tidak akan melakukan kejahilan lagi seperti itu dan tidak mengganggu teman yang konsentrasi dalam pembelajaran yang saya lakukan dan tidak membuat kegaduhan. Terus pembelajaran itu berjalan secara aman, nyaman dan kondusif seperti itu. Iya. Baik, luar biasa. Kira-kira tadi Ibu akan melakukan pendekatan Iya, secara iya. individu dengan atau personal dengan Mbak Dewi Iya, ya. Nah, iya. itu contohnya bagaimana Bu? Melakukan pendekatan tersebut. Itu ketika istirahat. Iya. Nah, itu saya memanggil tidak semata-mata biasanya kan Dipanggil kalau karena dipanggil karena melakukan wah kesalahan. ini iya dipanggil Bu Guru, Bu Atin ini mesti ada masalah, tidak. Iya. Saya memanggilnya itu saya
sebagai teman. Nah, gitu. Berbincang itu iya, santai ya, Bu, itu ya? pun saya berbincang-bincangnya tidak di kantor atau di kelas, tidak. Ketika dia istirahat di panggung, kan di situ kan sekolahan saya itu ada panggung gembira Iya. yang untuk pertunjukan. Nah, Iya. mesti di situ anaknya. Nah, itu saya Oh, di dekati dari panggung situ. itu. Iya, saya yang Ke panggung. Nggih, saya yang menghampiri Mbak Dewi, terus saya melakukan pendekatan. Oh, ternyata anak ini perlu perhatian seperti itu. Iya. Bagus sekali. Berarti nanti ibu akan melihat situasinya dulu ya, Bu? Nggih, nggih. Situasinya Mbak Dewi itu lagi mood atau Ya, tidaknya betul. seperti itu Nggih, gitu ya. nggih. Nah, untuk melakukannya apa komitmen ibu atau rencana dalam menyelesaikan masalah yang sedang ibu hadapi tersebut? Kalau rencananya itu saya akan melakukan secara terus-menerus, itu bisa konsisten kalau bisa. Nah, sampai ada perubahan dalam diri murid, khususnya Mbak Dewi tersebut, seperti itu. Gitu. Iya. Kalau menurut ibu Nggih. siapa saja yang ingin ibu libatkan dalam masalah ini? Tentunya kalau dari Mbak Dewinya itu pihak keluarga, orang tuanya, walaupun orang tuanya itu di rumah itu jarang. Itu saya ingin saya lakukan lewat WA, karena kalau untuk bertemu memang sulit. Nah, Bekerja. iya, karena bekerja, karena pekerjaan. Terus kalau untuk neneknya juga itu nanti bisa 1 minggu sekali, atau perubahannya ke positif atau ke negatifnya itu saya panggil tetap untuk berhubungan bagaimana perubahan yang dilakukan Mbak Dewi itu ke arah yang mana. Nah, itu tetap saya lakukan. Setelah itu kolaborasi dengan teman sejawat atau saya, guru, nah itu, dan yang jelas kepala sekolah. Yang paling utama. Iya, seperti itu. Karena beliau di sini adalah bapak kita ya, Bu, Sebagai, ya, betul, Iya, betul. jadi kita harus bisa melakukan kolaborasi, atau sebelumnya kita mengkomunikasikan Mengkomunikasikan, terlebih iya, dahulu. betul. Bagus sekali Ibu, Oke. berarti kolaborasi kepada semua pihak yang terlibat ya, Bu ya. Iya. Oke, nanti Ibu kedepannya akan menerapkan nilai-nilai kebajikan juga ya, tentunya Nggih, kepada murid Ibu, dan menjalin kolaborasi dengan orang tua, Iya. sehingga dapat membangun kesadaran dari dalam dirinya. Iya, Tadi betul, intrinsiknya. Nggih, Ya, oke, nggih. semoga anak-anak Ibu nanti kedepannya menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Amin, amin, amin. Gitu ya, Iya. Bu. Kalau begitu, sekarang bagaimana perasaannya, Bu? Kalau setelah berbincang-bincang sama Bu Citra, alhamdulillah lega, Bu. Karena apa, memang kondisi seperti ini sudah saya alami 2 hari ini. Nah, oh iya, mumpung ada kesempatan berbincang-bincang dengan Bu Citra, ini tadi saya luapkan, oh seperti ini permasalahan ini. Iya. Karena menurut saya itu Mbak Dewi itu jualnya itu memang butuh banget perhatian seperti itu. Iya, jadi saya selalu sampai kebawa ke rumah Bu Citra itu. Berpikir ya, Bu. Iya, ini bagaimana mengatasinya, bagaimana seperti itu. Tapi Iya. alhamdulillah sudah dapat jadi solusinya. Alhamdulillah, Dan setelah dari Bu Supri sendiri loh solusinya ini tadi. iya, ternyata ya Bu. Tapi Iya. mungkin untuk melangkahnya ya, Bu, Iya, ya, kalau belum bisa. Nggih, betul, seperti itu. Sudah plong Bu perasaan plong saya. ya, Iya, terima kasih alhamdulillah. banyak Bu Citra. Nggih. Sama-sama Ibu. Nggih. Jadi semua solusinya sudah ada. Semoga masalahnya Ibu juga bisa dapat segera terselesaikan. Amin, Dan amin. harapan Ibu nanti untuk anak-anak Ibu juga bisa tercapai seperti itu ya, Bu ya. Iya. Nah, alhamdulillah, yang penting Ibu tetap semangat dalam membimbing anak-anak kita nanti. Iya, Bu Citra. Kalau semangatnya itu tetap semangat 45. Walaupun banyak permasalahan, tetap semangat ya. Iya, terima kasih banyak Bu Citra atas Sama-sama. waktu yang diluangkan untuk Sama-sama. hari ini. Saya punya masalah, panjenengan bisa mendengarkan dengan baik curhatan saya, dan ternyata dengan berbincang-bincang saya mendapatkan solusi yang terbaik. Amin, semoga untuk saya. Iya, untuk itu saya mohon diri Bu Citra. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam Bu Citra. Gimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Citra? Alhamdulillah saya juga baik Bu Hani. Bagus. Bu Hani ada waktu Pak tidak? Ada. Sebenarnya saya ingin bercerita loh sama Bu Hani. Bu Hani ada waktu kan untuk saya? Ada. Untuk Bu Citra selalu ada. Alhamdulillah. Saya ingin nanti ke depannya setelah saya berbincang dengan Bu Hani itu saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu Hani. Ada permasalahan ternyata Bu Citra. Ya ada dong Bu. Ada ya. Jadi dari perbincangan kita nanti tujuan atau apa yang diharapkan dari Bu Citra? Ya itu tadi Bu, harapan saya itu setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Hani, masalah saya itu ada solusinya gitu. Seperti itu. Memangnya ada masalah apa? Sebenarnya ada masalah di kelas saya. Ada dua murid saya itu dalam belajarnya kurang fokus. Kurang fokusnya itu seperti apa? Kalau kemarin saya tanya itu ya Bu ya, kan itu ada dua murid. Yang pertama itu Mas Gaya, itu asli dari Depok. Nah itu kalau saya tanya itu Mas kenapa setiap kali pembelajarannya Bu Citra itu kok nggak bisa fokus gitu. Terus jawabnya belum sarapan Bu, seperti itu Bu. Terus kalau murid saya yang kedua itu namanya Mas Zidan, itu pindahan dari Kalimantan. Itu ya itu tadi kalau pelajaran saya kok nggak bisa fokus, itu kenapa? Setelah saya amati, sepertinya itu masih kurang dalam hal membaca dan menulisnya, seperti itu. Oh, jadi dari apa yang sudah Ibu ungkapkan tadi, maka dapat saya ambil kesimpulan kalau ada dua murid Ibu yang memang belum fokus dalam pembelajaran. Yang pertama itu karena belum sarapan, kemudian yang kedua karena belum mampu dalam membaca dan menulis. Iya, masih kurang Bu, Masih kemampuan kurang. dalam membaca dan menulis kurang. Nah, sebelum ke situ ya Bu, Iya. di sini fokus itu menurut Ibu seperti apa? Kalau menurut saya dalam pembelajaran itu ada responnya gitu loh Bu. Saya dalam penyampaian materi itu kalau saya bertanya itu juga si anak ini juga merespon pertanyaan saya, tidak hanya dengan gelengan atau anggukan seperti itu saja Bu. Berarti mampu memberikan jawaban atau respon dari apa yang mungkin Ibu ada pertanyaan Iya. atau mungkin ada pernyataan yang butuh jawaban dari mereka, ternyata mereka itu tidak merespon atau mungkin meresponnya hanya dalam bentuk anggukan atau gelengan. Oh, seperti itu. Terus dari level 1 sampai 10 ya Bu, itu kira-kira fokusnya mereka itu di level berapa? Kalau saya amati kok masih di level 4 ya Bu ya. Ini level 4 masih rendah berarti ya Iya, Bu. Bu. Terus nanti kira-kira Bu Citra nanti harapannya nanti bisa level berapa itu? Kalau harapan saya bisa di level 8 Bu. Oh, harapannya di level 8. Ya mungkin ya Bu Citra, kalau menurut Bu Citra fokus itu berarti bisa menerima atau bisa memberi respon dari apa yang kita tanyakan, kita beri pernyataan gitu. Nah, kemudian menurut Bu Citra dari kedua anak itu kira-kira kesenangan mereka itu apa sehingga bisa membuat mereka itu fokus Dalam pelajaran. dalam pembelajaran? Kalau saya amati mungkin kalau yang belum kesenangan mereka itu ya mungkin apa dalam belajar ada di sela-sela permainan atau biar mereka fokus gitu ya Bu. Yang pertama yang
belum sarapan ini tadi ya, kalau saya lakukan ice breaking untuk apa jenis apa itu Bu, menimbulkan semangatnya anak-anak, itu juga dia masih belum ada semangat, belum ada greget gitu loh Bu. Kalau menurut saya. Kalau yang pertama kan memang karena belum sarapan ya Bu. Nah itu mungkin nanti saya tanya ya Bu ya, Iya. ini kenapa kok si anak itu sampai belum sarapan? Kalau saya amati itu kok dia itu dari keluarga broken Bu. Jadi di rumah itu hanya dengan orang tua perempuannya, ibunya saja sama neneknya. Jadi si ibu ini sudah sibuk dengan bekerja gitu. Jadi anaknya ini kurang diperhatikan seperti itu. Berarti karena kurangnya perhatian. Mungkin ya Bu, ini mungkin Ibu pernah bertanya kepada si anak, kenapa kok kamu belum sarapan? Mengapa? Bagaimana kalau seandainya itu yang menyiapkan bukan orang tua kamu, misalkan nenek? Pernah seperti itu Bu? Kalau seperti itu belum sampai sejauh itu Bu. Saya cuma bertanya di rumah dengan siapa, terus kenapa kok nggak sarapan, katanya ya belum ada makanan seperti itu Bu. Terus ibu kemana, ibu pagi-pagi sudah berangkat bekerja seperti itu. Atau mungkin nanti bisa saya gimana ya Bu, biar neneknya yang menyiapkan makanannya seperti itu ya Bu ya. Ya bisa jadi itu suatu solusi Bu. Jadi biar neneknya juga ikut membantu si anak supaya anaknya itu bisa makan atau bisa sarapan terlebih dahulu, supaya dia itu punya amunisi lah istilahnya ya, untuk pembelajaran itu punya amunisi, kekuatan untuk bisa fokus ke dalam pembelajaran. Terus kalau yang kedua tadi karena karena belum mampu ya, kurang mampu dalam menulis dan membaca. Iya. Karena tadi dia masih tergolong anak baru pindah. Iya, Betul? iya, Ya, pindah seperti dari itu. Kalimantan. Pindah dari Kalimantan. Mungkin ya Bu, mungkin anak ini masih belum punya teman atau bagaimana? Iya, sepertinya itu masih belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya Bu. Tapi kelihatannya 2 bulan ini ya, kan pindahnya sudah 2 bulan ini. Itu kok kelihatannya ada satu teman yang dicondongi dia gitu loh Bu. Saya lihatnya itu dari kemana-mana, ke kantin, ya mereka berdua, ya itu. Nah itu Bu, bisa jadi solusi bagi si anak tadi. Jadi kita dekatkan dengan anak tadi. Sebelumnya saya tanya dulu, apakah anak yang dicondongi itu kemampuan menulis dan membacanya bagus? Iya, lebih daripada dia sudah bisa lancar dalam membaca dan menulisnya. Nah itu Bu, berarti Ibu lebih sering komunikasi kepada anak yang dicondongi supaya mau membantu kepada anak yang tadi masih kurang dalam membaca dan menulis, mengajaknya atau menjadi istilahnya tutor sebaya lah bagi temannya itu, supaya dia itu bisa meningkatkan kemampuannya dalam membaca dan menulis. Oh gitu, iya ya Bu, berarti biar juga lebih semangat ya Bu ya, semangat Iya. dalam belajarnya. Berarti tutor sebaya ya Bu. Iya, tutor Berarti sebaya. lebih didekatkan lagi dengan temannya yang dicondongi ini Iya. tadi ya. Itu kalau seperti ini Bu, saya punya rencana sebenarnya. Iya. Tadi kan ada 2 permasalahan ya Bu ya di kelas saya. Yang pertama itu anak yang belum sarapan, jadi konsentrasinya kurang. Iya. Itu kalau seandainya Bu, itu saya beri pengumuman di grup WA. Saya kan ada grup WA tentang apa itu, sarapan terlebih dahulu. Jadi setiap pagi itu harus sarapan terlebih dahulu. Tapi tidak semata-mata saya itu memberi memberi pengetahuan hanya ke salah satu anak, jadi ke semuanya. Itu bagaimana Bu?
Ya sebenarnya itu ide bagus juga, tapi ibu juga harus mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang lain, karena itu adalah suatu solusi yang menyangkut lingkup sekolah. Jadi Bu Citra harus mengkomunikasikannya terlebih dahulu dengan kepala sekolah, mungkin dengan guru yang lainnya. Kalau mereka setuju, berarti ibu bisa melaksanakan strategi seperti itu. Berarti saya konsultasi dulu ya Bu. Iya. Terkait itu juga Bu, yang murid saya yang belum lancar dalam membaca dan menulisnya, selain tutor sebaya, rencana saya itu ada penambahan jam. Jadi setiap pulang sekolah itu entah 30 menit atau 1 jam, saya itu ingin memberi tambahan pelajaran khusus membaca dan menulis saja. Berarti saya harus konsultasikan dulu ya. Iya, itu juga sama. Jadi ibu tidak bisa langsung memberikan strategi tanpa harus memberitahukan kepada pihak yang di atasnya terlebih dahulu. Jadi kita konsultasikan dulu kepada kepala sekolah atau kepada guru-guru lain. Nanti kalau mereka setuju semua, ibu bisa melaksanakan semua strategi yang sudah ibu rencanakan tadi. Ya, berarti saya harus melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dan teman guru, dan juga harus berkomunikasi juga ya Bu Dengan wali murid, ya betul. Jadi semuanya saling kolaborasi. Siap-siap ya. Bagus, luar biasa ini Bu Citra ya. Baik Bu, dari hasil perbincangan kita ini tadi, berarti strategi apa yang bisa kita laksanakan dalam waktu dekat ini? Ya, kalau menurut saya dalam waktu dekat ini saya melakukan komunikasi atau kolaborasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah, karena yaitu dawuh Ibu Hani tadi kalau kita pasti punya atasan ya Bu. Iya Jadi, betul. saya bertanya dulu kepada kepala sekolah saya kalau saya punya rencana seperti itu tadi. Setelah dengan kepala sekolah saya juga akan kolaborasi dengan teman sejawat. Betul. Setelah itu baru saya akan mengkomunikasikan dengan wali murid saya. Seperti itu Bu. Betul. Jika semua sudah setuju, baru kita terapkan strategi tersebut. Siap Bu. Bagaimana Bu Citra? Sudah puas dengan solusi yang sudah kita dapatkan hari ini? Alhamdulillah Bu, sangat puas sekali. Sebelum saya ngobrol sama Bu Hani itu, saya tuh hanya cuma berpikir saja, benar apa tidak ya langkah saya nanti. Tapi setelah saya ngobrol dengan Bu Hani itu semakin kuat rencana saya untuk anak-anak saya nanti. Alhamdulillah kalau begitu, berarti kita sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Citra. Ya, terima kasih ya Bu Hani ya. Sama-sama Bu Lain waktu Citra. kalau saya ada masalah lagi, saya ajak curhat lagi ya Bu. Boleh, silahkan. Iya, gitu terima kasih banyak Bu Hani. Sama-sama.